Polisi berhasil menyelidiki Dita. Darmawan akhirnya menyeret Dita, Ramdhani, dan Gania ke penjara. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Jumat 2 Agustus 2024. Kejahatan Dita sudah benar-benar sangat amat tidak bisa dimaafkan karena ini sudah menyangkut tentang nyawanya Saleha dan ini sudah dia lakukan berkali-kali. Bahkan di episode sebelumnya itu adalah kesalahan Dita yang paling amat sangat kalau bisa di penjara secepatnya karena Saleha dengan teganya Dita dan Gania membawa ke rel kereta api dengan harapan Saleha ini bisa meninggal dunia karena ditabrak kereta. Namun untung saja sepertinya memang almarhum Azam mendekatkan kembarannya Dani untuk selalu berada di sisinya Saleha. Begitupun dengan Nando yang mendapatkan firasat yang buruk di saat Saleha memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia mendapatkan firasat sehingga dadanya sakit tiba-tiba, kemudian dia langsung kepikiran dengan Saleha dan untung saja di waktu yang bersamaan dia menemukan Saleha yang hampir saja ketabrak kereta. Dan untung saja dua lelaki ini yaitu Dani dan Nando berhasil menyelamatkan Saleha dari kecelakaan tersebut. Padahal kecelakaan ini sudah sangat amat dipikirkan oleh Dita dan Gania. Mereka juga sudah sangat amat berharap mendapatkan uang 500 juta dengan harapan Dita juga bisa kabur dari Jakarta dan bisa menghilang serta tidak dicari-cari lagi oleh Sukma dan Dani. Dia tuh udah feeling yang gak enak nih guys dengan kehadiran Sukma yang sedang berada di Jakarta sekarang. Dia takut kejahatan dia di masa lalu dengan menculik Azam itu akhirnya terbongkar. Dan dia berusaha sekali untuk menghilang dari pandangannya Sukma karena memang dia setakut itu bertemu dengan Sukma dan takut nanti kejahatan dia di masa lalu nanti terbongkar dan segampang itu juga bagi Sukma dan Dani untuk memenjarakan Dita. Ditambah lagi kalau dipikir-pikir Saleha ini benar-benar gak habis-habis ya penderitaannya. Penderitaan Saleha ini benar-benar sangat amat bertubi-tubi. Dari kecil sampai sekarang itu benar-benar gak ada tuh yang namanya kebahagiaan yang panjang yang dirasakan oleh Saleha. Dan ya kebahagiaan Saleha kalau dipikir-pikir ya cuma sama Nando doang kan. Ketika dia dekat sama Nando selalu diselamatkan oleh Nando, disayang oleh Menik, disayang oleh Om Krisna, bahkan Bu Heni juga. Itu adalah salah satu kebahagiaan dari Saleha. Tapi kebahagiaan itu ternyata cuma sementara juga karena memang banyak sekali hal yang harus dilalui oleh Saleha dan membuat Saleha itu jadi ya jauh dari Om Krisna, Bu Heni dan Menik serta Nando yang biasanya mereka memberikan kasih sayang yang luar biasa pada Saleha. Sekarang jadi malah gak bisa sama sekali gara-gara Saleha harus menjalani masa idahnya di rumah neraka yaitu di rumahnya Dita. Ditambah lagi sekarang Dita benar-benar sangat amat membutuhkan uang terus-terusan juga kan. Dia gak mau kerja, begitupun dengan Gania mengharapkan uang dari Pak Ramdhani juga gak akan pernah bisa cukup. Jadi ya dia akan melakukan segala macam cara walaupun cara yang dia lakukan itu adalah cara yang buruk, cara yang busuk. Tapi asal mendapatkan uang ya dia akan mau melakukan itu semua. Bahkan apa yang sudah disuruh oleh Siska dan Rianti. Di saat mereka ingin menyingkirkan Saleha dari dunia ini, mereka memanfaatkan Dita dan memberikan uang sebanyak 500 juta kepada Dita hanya untuk bisa membuat Saleha ini meninggal dunia. Tapi untung saja nyawa Saleha ini sangat amat ya selalu tertolong lah ya. Kalau Dita bilang sih Saleha ini nyawanya seperti kucing karena banyak sekali gagal-gagal terus nih si Saleha ini meninggal dunia. Padahal sudah berkali-kali semua orang berusaha untuk membuat Saleha ini meninggal dunia tapi ya gagal terus. Dan terbukti itu semua adalah campur tangan dari Tuhan ya guys ya. Memang
Tuhan itu sayang banget sama Saleha, dan mungkin saja ini juga bantuan dari almarhum Azam dan almarhumah Ibu Arini yang selalu menjaga Saleha. Kemudian Tuhan juga selalu membuat firasat Nando sangat amat terikat dengan firasatnya Saleha, sehingga di saat Saleha dalam keadaan yang memang sangat amat membutuhkan orang yang bisa menolong dia, Nando selalu ada. Dan sekarang ditambah lagi dengan Dani yang merupakan kembarannya Azam. Mungkin saja ini adalah panggilan dari Azam juga ya untuk kembarannya agar bisa selalu melindungi Saleha. Sekarang itu Saleha nggak bisa ngapa-ngapain. Dia juga nggak tahu bagaimana caranya dia menemukan bukti kalau selama ini Bu Dita memang sejahat itu sama dia. Dan ya sekarang Saleha mungkin saja akan mengorbankan nyawanya lagi nih guys. Mungkin saja dia akan mengorbankan kesehatan dia atau bahkan mungkin badan dia hanya untuk mendapatkan bukti nantinya, agar dia nanti bisa memberikan bukti tersebut kepada pihak kepolisian, agar pihak kepolisian bisa menangkap Dita Gania. Karena apa yang sudah dia lakukan kepada Saleha itu kan benar-benar udah keterlaluan banget nih. Jadi ya harusnya Saleha berusaha sendirilah, karena sekarang dia kan berada di rumahnya Dita, dan harusnya dia mencari cara agar bisa mendapatkan bukti kejahatan Dita ini. Ya mungkin saja dia harus menjebak Dita, pura-pura tidak baik-baik saja. Jadi Dita akan berusaha untuk menyingkirkan Saleha, dan akhirnya Saleha mendapatkan bukti tersebut, dan ya gampang kan bagi Saleha untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Tapi ya itu harus menggunakan diri Saleha sendiri. Takutnya nanti kalau gagal ya Saleha pasti bakalan celaka beneran. Tapi kalau ternyata berhasil ya setidaknya keberhasilan Saleha itu bisa memenjarakan Dita juga pada akhirnya. Dan kemudian Bu Sukma nih, Bu Sukma padahal hampir saja bisa menangkap si Dita ini ya guys ya, karena Bu Sukma ini kan memang udah beneran kesel banget nih sama Bu Dita. Bu Dita ini selalu saja bisa mangkir dari segala macam usaha Ibu Sukma untuk menangkap dia, tapi di saat dia berhasil ditangkap, dia selalu saja berhasil kabur. Di setiap dia ditangkap ya, dia berhasil ngeles terus, dan pada akhirnya Dani juga kesel nih melihat mamanya yang membiarkan Bu Dita dibiarkan pergi begitu saja, padahal Dani udah capek-capek nih menangkap si Dita ini. Bahkan keadaan Azam pun juga tidak diberitahu oleh Dita kepada Bu Sukma maupun Dani kalau sebenarnya Azam itu udah meninggal dunia. Dia membuat seolah Azam itu masih ada dan sengaja dia sembunyikan, sengaja tidak dia perbolehkan untuk bertemu dengan Sukma dan Dani, karena memang dia ingin mempermainkan Sukma dan Dani ini nih guys. Padahal sebenarnya Azam kan udah meninggal dunia. Makanya kita sangat amat berharap ya kalau nanti Dani bisa bertemu dengan Nando ataupun Saleha. Jadi mereka jadi tahu deh kalau Azam itu sebenarnya sudah meninggal dunia, dan Saleha itu adalah menantu dari Ibu Sukma nih sebenarnya. Dan Bu Sukma bisa menceritakan semuanya kepada Saleha juga kalau sebenarnya Dita lah yang menculik Azam waktu dia masih kecil karena dendam dengan Om Firman dan Bu Sukma, karena waktu itu dia menganggap kematian suami dia yang pertama sebelum Pak Ramdhani itu tuh ya karena Bu Sukma dan Pak Firman, padahal kan sebenarnya enggak sama sekali. Dia berusaha untuk menculik Azam juga ya karena kompensasi aja, ingin mencari uang di balik kematian dari suaminya. Padahal terbukti sebenarnya suaminya enggak meninggal gara-gara Pak Firman atau gara-gara perusahaannya Pak Firman itu. Nah kemudian di sisi lain sekarang yang kita takutkan Saleha ini masih berada di rumahnya Dita, dimana Dita dan Gania ini kan benar-benar udah keterlaluan ya guys ya. Mereka sangat amat nekat untuk berusaha mencelakai Saleha, dan mereka ya nggak memikirkan nyawa Saleha bakalan aman atau enggak di rumah tersebut. Yang mereka pikirkan hanyalah mereka harus bisa membuat Saleha
tersingkir, membuat Saleha tidak ada lagi di dunia ini seperti apa yang diinginkan oleh Bu Siska dan Bu Rianti, agar nanti mereka bisa mendapatkan uang 500 juta. Setelah itu Dita bisa mengajak keluarganya untuk pergi dari Jakarta dan kabur dari kejaran Sukma serta Dani. Jadi sekarang Dita benar-benar dikejar waktu banget nih. Dia benar-benar sangat amat membutuhkan uang yang banyak, dan sepertinya satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan uang yang banyak itu dari Ferdi nih guys, karena kan sekarang ternyata Dita ini masih membutuhkan orang untuk bisa ngekos di rumah dia. Jadi dia memanfaatkan kehadiran Ferdi ini, ditambah lagi dia tahu kalau Ferdi membenci Saleha banget. Jadi dia membuat Ferdi ini bisa berada di rumah dia dan membantu Dita dan Gania juga nanti untuk mencelakai Saleha. Waduh, makin parah aja nih ya kehidupannya Saleha nih setelah ini kalau Ferdi juga satu rumah nih dengan Dita, Gania, dan Saleha. Pastinya nanti Saleha benar-benar bakalan celaka banget nih guys. Dan ya siapa lagi nih yang menolong Saleha kalau bukan Tuhan ya, karena Bara pastinya nggak bisa menolong Saleha. Nando pun juga pastinya akan sulit untuk masuk ke rumah tersebut karena rumah itu adalah rumah Dita, dan orang yang bisa masuk ke rumah itu ya pastinya yang seizin Dita doang. Dan nanti ketika Ferdi sudah masuk ke rumah tersebut ya pasti Saleha bisa dipastikan sangat amat celaka dan pasti menderita banget. Nah, mudah-mudahan saja itu semua nggak terjadi. Mudah-mudahan saja nanti Bara yang tahu kalau Ferdi berniat untuk ngekos di rumahnya Gania ini bisa dibatalkan oleh Pak Darmawan. Bara meminta bantuan Pak Darmawan, atau setidaknya nanti Pak Darmawan bisa mendapatkan informasi yang akurat dari pihak kepolisian kalau sebenarnya yang selama ini mereka selidiki tentang perampokan yang terjadi di rumahnya Dita waktu itu adalah akal-akalan dari Dita saja. Dan mudah-mudahan nanti sebelum Dita, Gania, dan Ferdi melakukan hal jahat kepada Saleha, mereka bisa ditangkap dan bisa dipenjara. Karena itulah yang sangat amat kita idam-idamkan dan kita inginkan nih guys selama ini. Karena Dita tuh udah parah banget nih, apa yang sudah dia lakukan kepada Saleha itu udah gak pernah bisa dimaafkan lagi. Bahkan sudah terbukti ya guys ya, apa yang sudah dia lakukan kepada Saleha itu selalu saja membuat nyawa Saleha ini jadi melayang. Sebenarnya sih ya bukan Dita doang, Rianti dan Siska pun juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau sekarang memang Dita orang yang paling parah melakukan kesalahan kepada Saleha. Dia benar-benar membuat Saleha menderita. Dan mudah-mudahan saja setelah ini Saleha pun bisa mendapatkan pertolongan lah dari Darmawan. Dan mudah-mudahan saja kamar yang sudah disediakan oleh Darmawan selama ini untuk Saleha bisa Saleha tempati juga dalam keadaan yang happy dan tidak dalam keadaan yang terbebani dan ketakutan seperti sekarang. Sekarang aja Saleha ini udah tinggal di rumahnya Dita, tinggalnya di kamar yang buruk, kemudian kasurnya juga kasur yang jelek, dan kalau dipikir-pikir hatinya juga nggak akan nyaman untuk tinggal di rumah itu. Ditambah lagi dengan orang-orang di sekitar rumah dia tuh benar-benar sangat amat jahat kan sama dia. Dan kalau nanti si Ferdi juga serumah dengan mereka ya pasti bakalan parah banget lah apa yang terjadi pada Saleha nanti. Udah kebayang kan gimana jahatnya Ferdi, gimana jahatnya Dita kalau dipersatukan. Nah mudah-mudahan saja itu semua jangan terjadi ya guys ya. Mudah-mudahan saja nanti Pak Darmawan bisa mendapatkan informasi dari pihak kepolisian kalau sebenarnya Dita bersalah dan membuat perampokan palsu waktu itu hanya untuk menghabisi nyawa Saleha. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.